Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Senin hari ini. Luhut terpantau hadir di Polda Metro Jaya sekira pukul 8:28 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung Ditreskrim Khusus guna menjalani pemeriksaan. Selang 1 jam pemeriksaan, Menteri dari Partai Golkar itu juga terlihat sudah keluar dari gedung Ditkrimsus didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini terkait dengan pelaporan terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan pada hari ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Selamat siang, Mila dan juga Tribun News. Rizky, bisa dijelaskan berdasarkan pantauan Anda di lapangan, bagaimana proses pemeriksaan terhadap Luhut Binsar Panjaitan hari ini? Ya, jadi bisa dilaporkan Mila, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pagi tadi telah mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya begitu guna diperiksa gitu, menjalani pemeriksaan atas laporan yang dilayangkannya kepada aktivis HAM Haris Azhar dan juga koordinator Kontras yakni Fathia dalam dugaan kasus pencemaran nama baik gitu. Luhut didampingi dengan kuasa hukumnya yakni Junifer Girsang. Dirinya terpantau hadir di Ditkrimsus Polda 28 menit begitu, dan tanpa sepatah kata pun dia langsung meninggalkan rekan media dan langsung memasuki ruang Ditkrimsus itu. Selang 1 jam begitu, Luhut kembali keluar dan menyatakan kalau pemeriksaannya sudah selesai begitu, Nila. Oke, Rizky, kemudian terkait pemeriksaan hari ini, apakah memang ada barang bukti yang diserahkan oleh pihak Luhut pada penyidik? Ya, jadi tadi saya juga sempat mewawancara kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan yakni Junifer Girsang. Dirinya menyatakan kalau pihak Luhut dalam hal ini sebagai pelapor telah menyerahkan setidaknya ada 12 barang bukti terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat atau yang menimpa kliennya, dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan, di mana dalam perkara ini Fathia dan juga Haris Azhar dilaporkan telah mencemarkan nama baik Luhut atas adanya dugaan kepemilikan bisnis tambang Luhut di Papua begitu. Dan juga dirinya menyatakan barang bukti ini juga sekaligus sebagai temuan dari pihaknya terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh Luhut gitu, Nila. Terkait tudingan begitu ya, Rizky, adanya bisnis tambang di Papua sendiri, apakah pihak Luhut pada hari ini ketika menjalani pemeriksaan memberikan komentarnya menanggapi tudingan tersebut? Ya, tadi Menteri dari Partai Golkar yakni Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kalau dirinya sama sekali tidak memiliki bisnis apapun di Papua begitu. Dengan begitu dia menjawab dengan membantah bahwa pernyataan dari Fathia dan juga Azhar yang menyatakan kalau Luhut memiliki bisnis tambang itu adalah tidak benar dan itu merupakan fitnah, dan dia menyatakan ini merupakan pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa atau yang dapat dirasakan oleh keluarganya, dalam hal ini anak dan juga cucunya gitu, Nil. Berdasarkan keterangan dari pihak Luhut atau mungkin tim kuasa hukumnya, Rizky, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya kasus ini akan berujung dengan perdamaian? Tadi Luhut Binsar Panjaitan sendiri yang menyatakan kalau pihaknya dalam hal ini sebagai pelapor, dia tidak menyatakan secara langsung sih, tapi kita sebagai awak media menyatakan kalau Luhut sudah tidak mau berdamai begitu, dia ingin proses hukum ini tetap berjalan sampai nantinya di persidangan dan membuktikan siapa yang benar begitu terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik ini gitu ya. Oke.
Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pemeriksaan yang dijalani Luhut pada hari ini, telah terhimpun wawancara dengan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, ini sudah kami serahkan, dan tadi klien kami menyampaikan kepada penyidik agar proses ini dapat ditindaklanjuti untuk meminta kepastian hukum di negara Indonesia ini. Dan beliau tadi berpesan agar proses ini tidak boleh diintervensi, dan saya datang sebagai warga negara Indonesia yang mencari keadilan karena nama baik saya, kehormatan saya sudah dicemarkan, mengakibatkan anak, cucu, dan keluarga saya tidak terima atas apa yang disampaikan ketidakbenaran itu. Inilah yang beliau tadi sampaikan dan materi dalam berita acara pemeriksaan. Pak, 12 dokumen itu apa saja, Pak? 12 dokumen 12 barang bukti apa sih? Tentu kami lampirkan, membuktikan etiket baik kami, somasi yang tidak ditanggapi. Demikian juga jawabannya yang tidak relevan dengan somasi kami. Demikian juga kami lampirkan flash disk YouTube yang menjadi bukti pernyataan-pernyataan yang tidak benar tersebut. Ya, kami sampaikan menit per menit perkataan-perkataan yang memfitnah, mencemarkan nama baik klien kami. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.